Dewasa ini sering sekali terjadi perdebatan antara ibu-ibu pengguna susu formula dan ASI. Semua ini bisa terjadi karena kesalahpahaman sebagian besar masyarakat Indonesia. Mereka masih saja berpendapat bahwa susu formula itu lebih baik daripada ASI. Dan semakin mahal susu formula, maka bayi mereka akan jauh lebih baik dibandingkan bayi ASI yang notabene adalah bayi murah. Mereka kurang memahami pentingnya ASI bagi bayi dan juga hak bayi atas ASI. Kurangnya edukasi ASI pada masyarakat kita membuat sebagian besar memutuskan memberikan susu formula ketimbang ASI. Karena hal tersebutlah, maka saya, Anggita Sari Pramiyadani, berusaha untuk mengedukasi ASI bagi masyarakat Indonesia. Susu formula pada dasarnya adalah susu yang diciptakan untuk menggantikan ASI. Susu formula sendiri terbuat dari susu sapi atau susu buatan yang telah dirubah komposisinya sehingga dapat dipakai sebagai pengganti ASI. Tapi sebenarnya, susu formula tidak bisa menggantikan fungsi ASI karena makanan terbaik bagi bayi sebenarnya bukan susu formula, tetapi ASI eksklusif. Pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif di negara berkembang terus perlu didorong karena ada kecenderungan memberi susu formula. Padahal di negara maju, justru para ibu kembali menuju ke ASI eksklusif karena susu formula tidak dijual bebas. Dan juga adanya masih stigma pada masyarakat barat bahwa susu formula adalah rabies produk, yaitu adanya banyak proses dalam pembuatan susu formula. Dari cair ke bubuk dipastikan menggunakan banyak bahan kimia di dalamnya. Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia pada tahun 2002 menunjukkan bahwa bayi Indonesia rata-rata hanya mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 1,6 bulan saja. Dan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 4-5 bulan hanya 14%. Hasil survei demografi pada tahun 2002 menunjukkan bayi Indonesia rata-rata hanya mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 1,6 bulan saja. Dan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 4-5 bulan hanya 14%. Dari hal-hal tersebut di atas, pemerintah mulai sadar dan peduli dengan edukasi ASI. Dan akhirnya, pada tahun 2002, pemerintah sudah semakin disiplin dalam mensosialisasikan IMD, Inisiasi Menyusu Dini, dan pelarangan pemberian susu tambahan bagi bayi baru lahir kepada semua rumah sakit dan tenaga medis yang ada di negara kita. Walaupun pada kenyataannya tidak semua ibu di negara kita sudah sadar akan pentingnya ASI bagi bayinya. Padahal ASI memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan susu formula. ASI memanglah diciptakan agar mudah dicerna sehingga dapat mencegah infeksi usus. Di samping hal tersebut, bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif itu lebih cerdas dan juga memberikan kekebalan tubuh bagi si anak jauh lebih baik dibandingkan susu formula. Yang paling penting adalah ASI terjamin mutunya karena memanglah langsung diciptakan oleh Tuhan. ASI itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu ASI bening atau formik dan ASI kental atau hand milk. ASI bening berfungsi sebagai minuman bagi bayi sehingga selalu keluar di awal pemberian ASI, sedangkan ASI kental selalu keluar di akhir karena itu adalah makanan bagi bayi. Sedangkan pada ibu yang baru saja melahirkan, ASI akan berwarna kuning karena mengandung kolostrum yang berfungsi sebagai kesehatan bagi bayi. Bagi para ibu yang bekerja masih tetap bisa memberikan ASI dengan cara memerah ASI atau sering disebut dengan ASI perah atau asik. Cara menyimpannya dengan cara dimasukkan ke kulkas, bahkan bisa juga dijadikan es. Tapi entahlah, ternyata masih banyak ibu bekerja yang tidak memahami cara penyimpanan ASI tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk memberikan susu formula karena mereka harus bekerja. Dari pembahasan di atas, maka terlihat jelas bahwa ASI itu jelas lebih baik daripada susu apapun dan dimanapun. Tetapi ternyata masih saja banyak ibu-ibu yang kurang sadar akan pentingnya ASI dan hak ASI bagi bayinya. Karena ciptaan Tuhan tidak akan pernah mungkin bisa digantikan oleh ciptaan manusia, sehebat apapun manusia tersebut. Maka berikanlah ASI bagi bayi Anda.